Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji di UIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Rizal Fakhruddin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di UIN Bukit Tinggi. Pada hari ini tanggal 18 Juli tahun 2022 bertempat di SDN 03 Empat Kutu Armalintang, Kabupaten Padang Pariaman. Saya akan melakukan praktek uji kinerja dengan materi Quran Surat At-Tin di kelas 5. Ini biodata saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Segala puji kita ucapkan kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir ke sekolah pada hari ini. Baik, sebelum pelajaran kita lanjutkan, coba dilihat di sekitar kita, di bawah bangku kita, apakah ada sampah? Kalau ada sampah, tolong dibuang keluar. Ada sampah? Ada? Nanti sudah bersih ya. Baik. Kalau memang sudah bersih, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, pertama tolong siapkan teman-temannya untuk berdoa. Siapkan. Pelajaran yang Bapak sampaikan bisa kalian tangkap dan bisa kalian bawa pulang. Dan lebih afdolnya setelah kita berdoa, hendaklah kita membaca ayat suci Al-Quran. Karena kenapa? Dengan membaca ayat suci Al-Quran diharapkan yang kita pelajari nanti berkah hendaknya ya. Baik, kita baca salah satu surat pendek yaitu surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa
kita membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini diberkahilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak cek kehadirannya dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Baik. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Baik, siapa yang bisa memimpin ke depan? Mana teman-temannya? Pimpin teman-temannya untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lagu Indonesia Raya saja. Kita baca lagu Indonesia Raya, diharapkan semuanya berdiri. Berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, silakan duduk kembali. Baik, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan tanah air kita, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Baiklah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, bisa kita lihat. Nah, tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik atau siswa bisa membaca surat Al-Qur'an. Jadi diharapkan nanti setelah kita mempelajari pelajaran sekarang, diharapkan nanti siswa-siswa Bapak semuanya bisa membaca surat Al-Qur'an. Itu tujuan yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, selain bisa membaca, diharapkan siswa bisa mengimplementasikan makna Quran surat Al-Qur'an di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, peserta didik bisa menyimpulkan arti dan makna dari Quran surat Al-Qur'an. Dan tujuan yang terakhirnya adalah tadi yang pertama bisa membaca, yang terakhirnya peserta didik bisa menunjukkan hafalan Quran surat Al-Qur'an. Jadi Bapak harapkan nanti setelah kita mempelajari Quran surat Al-Qur'an ini, anak-anak Bapak semuanya bisa hafal bacaan Quran surat Al-Qur'an. Kemudian kompetensinya adalah kompetensi dasar dari Quran surat Al-Qur'an ini. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Ini kompetensi atau spiritualnya. Kemudian lagi bisa menunjukkan kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman surat Al-Qur'an. Yang ketiga, kompetensinya memahami makna. Apa makna dari Quran surat Al-Qur'an. Dan yang terakhir ini adalah prakteknya. Jadi kemampuan prakteknya, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran surat Al-Qur'an ini dengan tartil, ya? Dengan tartil. Baik. Nah, masing-masing kita pasti punya cita-cita.
Cita-cita yang kita punya itu apakah bisa gampang kita dapat? Hah? Apakah gampang bisa kita dapat cita-cita itu? Tidak, pasti melalui usaha. Pasti melalui usaha. Nah, untuk mewujudkan cita-cita itu kita harus berusaha. Nah, kalau kita sebagai siswa, usaha kita apa? Apa usaha kita? Belajar. Itulah makanya siswa-siswa semuanya diharapkan nanti bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Baik, untuk sebelum memulai pelajaran, Bapak pengen mentes dulu sampai di mana pemahaman kalian tentang Quran Suratin ya. Sebelum kita belajar, Bapak pengen tes dulu sampai di mana pemahaman kalian tentang Quran Surat At-Tin. Ini ada beberapa lembar. Tolong kalian jawab dulu ya. Tolong kalian jawab. Baik. Dari lembaran-lembaran yang sudah Bapak bagikan tadi, tolong kalian jawab semampunya saja. Sebagaimana atau sejauh mana pemahaman kalian itu tentang Quran Surat At-Tin. Ya, silakan kerjakan. Sudah selesai? Ya, nah, kalau selesai kumpulkan dulu. Nah, tes ini dilakukan sebagai perbandingan. Ini kemampuan anak-anak Pak sebelum memulai pelajaran. Nanti akan terakhir diadakan post-test. Post-test itu gunanya melihat sejauh mana perbaikan. Mulai dari awalnya tadi yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, sekarang kita mulai pelajaran kita. Jadi pelajaran kita sekarang adalah Quran Surat At-Tin. Ya, Al-Quran Surat At-Tin. Nah, kalau kita lihat, kita buka Al-Quran Surat At-Tin ini terletak pada urutan surat yang ke berapa? Yang ke-95. Yang ke-95. Jadi bagaimana? At-Tin ini terletak pada urutan surat yang berapa? Terletak pada urutan surat yang ke-95. Kemudian lagi nama surat At-Tin ya. Nama surat At-Tin diambil dari ayat pertama surat At-Tin itu. Bagaimana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Jadi nama At-Tin ini diambil dari ayat pertama surat At-Tin. Nah, untuk lebih jelasnya tentang Quran Surat At-Tin ini, marilah sejenak kita lihat video tentang Quran Surat At-Tin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن
Assalamualaikum. Diriwayatkan oleh Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana tadi kita sudah mendengar bacaan tentang Quran surat Fatir. Sekarang Bapak akan mendemonstrasikan bacaan Quran surat Fatir. Tolong kalian simak ya, simak aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghair mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, itu bacaan Quran surat Al-Fatihah. Nah, kita coba bersama-sama. Bapak bacakan dulu, lalu kalian ikuti. Ya, Bapak bacakan dulu, baru diikuti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, itu bacaan tentang Quran surat At-Tin. Nah, At-Tin ini artinya adalah buah tin. Apa arti At-Tin? Buah tin. Waktu di sini dan bukit Tursina. Bukit Tursina itu adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri ini yang aman. Negeri yang aman itu negeri apa maksudnya? Negeri Mekah, bukan Rama. Nah, At-Tin ini atau buah tin ini kalau kita ketahui sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, sangat banyak manfaatnya buah tin. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak lagi video tentang di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang tua. Mereka merasa takut tidak mendapatkan pahala atau tidak menjadi ahli surga. Mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kami sampaikan kandungan dari surat At-Tin. Ayat pertama, kedua, dan ketiga.
menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa taala atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan At-Tur Sinin. Menurut sebagian ahli tafsir, Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin atau aro. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem atau Palestina, yang ditumbuhi pohon zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun At-Tur Sinin artinya bukit Sinai, akal untuk berpikir, tetapi juga diberi potensi nafsu, sehingga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka senantiasa mendapatkan pahala yang tidak terputus sampai meninggal rata dan menjadi ahli surga. Adapun ayat ke-7 dan ke-8 menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau tidak mau beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan akan mendapat balasan kelak di akhirat, padahal mereka sebelumnya mengetahui akan mati dan menghadapi pengadilan Allah. Sesungguhnya setelah melihat video tadi penjelasan tentang Quran surat At-Tin, sekarang kita akan membagi menjadi beberapa kelompok membahas tentang Quran surat At-Tin ini. Ini sudah Bapak bagikan materi tentang Quran surat At-Tin, dan juga nanti ada beberapa gambar di dalamnya. Tolong kalian tanggapi, kalian diskusikan apa pelajaran atau makna yang terdapat di dalam makalah yang Bapak buat ini. Tolong dibagi kelompoknya. Dibagi jadi 1, 2, 3. Dibagi 3 kelompok aja. Itu satu kelompok, ini satu kelompok, dan ini satu kelompok. Ya, silakan kondisikan mejanya, kondisikan bangkunya. Ya, kondisikan mejanya, kondisikan bangkunya. Cepat-cepat. Dan gambar inilah yang nanti akan kalian diskusikan, ya, akan didiskusikan. Tolong kalian lihat, ini tentang makna, tentang pemahaman, tujuan pembelajarannya, ya. Jadi tolong kalian bahas ke kelompok. Bagaimana manfaat dari buah tin itu, bagaimana manfaat dari buah zaitun, ya. Tolong dicatat. Buku catatannya mana? Ya, silakan kumpulkan hasil diskusinya tadi. Ya, kasihkan. Nanti masing-masing
coba ditampilkan di depan kelas hasil diskusi dari kalian tersebut ya. Yang pertama dulu tampilkan bacaannya dulu. Silakan kelompok 1 perwakilannya ke depan. Siapa yang bisa membacakan Quran surat Al-Tin itu? Yang bisa membacakan surat Al-Tin silakan ke depan. Nah, silakan kelompok 1 ke depan bacakan tentang Quran surat Al-Tin. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, kita telah selesai tadi melaksanakan diskusi kelompok. Nanti ya akan kita simpulkan atau kita jelaskan kembali. Ada yang ingin bertanya di antara Bapak tentang pelajaran pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Mana? Silakan bertanya. Apa? Apa manfaat dari buah tin? Yang lain ada yang bisa mengerti? Ada yang bisa mengerti apa manfaat dari buah tin? Tidak ada. Nah, buah tin sangat banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan manusia. Ya, sangat banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan manusia. Ya, banyak produk-produk kecantikan diambil dari buah tin. Begitu juga buah zaitun, minyaknya sangat bagus sekali untuk kesehatan. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Masih ada? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Bapak anggap semuanya kalian sudah paham tentang materi kita pada hari ini. Ya. Nah, dari awal tadi sudah Bapak adakan pre-test. Sekarang untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang pelajaran pada hari ini, akan Bapak kasih post-test ya, untuk melihat sejauh mana pemahaman tentang pelajaran yang telah kita pahami. Ya, tolong dikerjakan, diisi dengan sungguh-sungguh. Nah, selesai? Nah, kalau sudah selesai, tolong kumpulkan kembali. Nah, jadi ini hasil dari post-test kalian. Kalau dilihat sudah ada peningkatan dari proses yang awal tadi. Baiklah, kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, buah tin itu sangat baik untuk kesehatan, ya, sangat baik untuk kesehatan. Kemudian
telah dilakukan penelitian tentang buah zaitun, bahwa buah zaitun itu minyaknya sangat banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan manusia. Umumnya minyak zaitun itu dipakai untuk kosmetik atau untuk kecantikan bagi siapa? Bagi wanita. Nggak mungkin kecantikan bagi laki-laki. Nah, kecantikan bagi laki-laki. Kemudian lagi di dalam surah Ad-Din dijelaskan bagaimana hendaknya kita di dalam beribadah kepada Allah. Baik, sampailah kita kepada akhir pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, bagaimana rasanya belajar pada pagi hari ini? Bagaimana rasanya belajar pada pagi hari ini? Menyenangkan atau menyulitkan atau menyusahkan? Menyenangkan. Baik. Untuk pelajaran minggu depan, untuk pelajaran minggu depan nanti kalian buka di buku itu yang telah Bapak bagikan, kerjakan nanti halaman 20 dikumpul minggu depan. Baik, kita sudahi pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video praktek uji kinerja mahasiswa PPG PAI dalam jabatan di LPTK UIN Bukit Tinggi. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen di LPTK UIN Bukit Tinggi, semoga tetap sehat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.